Demonstrasi kontekstual modul 1.2 gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Sri Yulianti, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Di bawah bimbingan Pak Marnaik Nenggolan sebagai fasilitator dan Pak Ayu Wikana Taufik sebagai pengajar praktik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual saya terhadap modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak, saya akan mendeskripsikan bagaimana gambaran diri saya dalam mengaktualisasikan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak di masa depan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sebelum kepada tahap menggambarkan saya akan seperti apa setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak ini, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang konsep-konsep, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai sebagai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, mandiri. Seorang guru penggerak senantiasa mendorong dirinya untuk aktif melakukan kegiatan positif sebagai guru, serta berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil. Yang kedua, reflektif. Seorang guru penggerak mampu mengevaluasi diri, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif, sehingga refleksi ini dijadikan bahan pembelajaran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Ketiga, kolaboratif. Guru penggerak senantiasa membangun hubungan kerjasama dan saling memotivasi terhadap rekan kerja dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu juga guru penggerak mampu menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Yang keempat, inovatif. Guru penggerak senantiasa memberikan ide-ide dan gagasan baru serta dituntut mampu menunjukkan sikap kreatifnya, dapat beradaptasi dan memodifikasi pengalaman-pengalaman baru yang bermakna bagi siswa dan rekan sejawat. Dan yang terakhir adalah berpihak pada murid. Guru penggerak itu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh guru penggerak didasari oleh pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dari dirinya sendiri. Sekarang konsep tentang peran sebagai guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan dapat menciptakan peran-peran sebagai berikut. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Kedua, harus berperan dalam menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun di wilayahnya. Ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Dalam hal ini, seorang guru penggerak dapat menjadi mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya dan memantau perkembangannya. Selanjutnya, yang peran keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Seorang guru penggerak membuka ruang diskusi positif dan berkolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mampu berdialog antara para pemangku kepentingan tersebut. Dan yang terakhir dari peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak mampu membantu para murid untuk mandiri dalam belajar. Selain mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah. Setelah memahami konsep nilai dan peran guru penggerak, tibalah saya untuk menuangkan harapan akan bagaimanakah gambaran saya sebagai guru penggerak di masa depan. Yang pertama, saya akan berpihak pada murid.
Pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan pembelajaran dengan membuat murid lebih aktif dan kreatif, serta menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntut segala kodrat yang ada pada murid sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Mengajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru. Saya mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Agar murid mudah memahami materi pembelajaran, maka saya sejatinya menciptakan merdeka dalam belajar dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sebagai wujud nilai berpihak pada murid adalah 1. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada murid. Suasana belajar yang menyenangkan dan berusaha menggali potensi murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. 2. Menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dengan menumbuhkan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. 3. Menumbuhkan semangat merdeka belajar agar murid bisa bebas belajar. Dengan ini, saya akan terus mencari solusi apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar lebih baik. Nilai yang kedua, inovatif. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul di dunia pendidikan pun semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi itu, saya akan terus mengasah jiwa inovatif saya sebagai guru agar senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi atau permasalahan tertentu. Nilai inovatif ini pun akan saya kembangkan untuk mendukung keterbukaan terhadap gagasan dan ide lain yang muncul dari luar diri saya atau dari rekan kerja untuk perbaikan bersama dalam pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terus berinovasi dengan mengikuti tuntunan zaman murid-murid saya. Dengan nilai inovatif ini, saya berharap dapat meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan hasil belajar murid-murid saya, dan dapat terus mengevaluasi pembelajaran saya yang sebelumnya ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan murid-murid saya. Untuk memenuhi nilai inovatif dalam pembelajaran, kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu saya akan senantiasa membuat pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan aplikasi-aplikasi belajar masa kini, up to date, yang diharapkan dapat membuat pembelajaran murid-murid saya menyenangkan dan akan signifikan dengan meningkatnya hasil belajar mereka. 2. Saya akan mempelajari, memodifikasi, dan mengembangkan media-media pembelajaran digital yang disesuaikan dengan kondisi aktual murid-murid dan lingkungan belajar saya seperti mendesain dan mencetak bahan ajar, membuat video pembelajaran, menciptakan diferensiasi pembelajaran, dan mengasah kreativitas murid dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Sri Yulianti. Ibu ngajar di SMPN 1 Pamulihan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persebaran fauna di Indonesia. Mari kita simak. Yang ketiga, mandiri. Sebagai guru penggerak, saya memiliki kemauan, motivasi, dan inisiatif yang kuat untuk terus melaksanakan tugas saya sebagai guru dan semangat ingin melakukan pengembangan diri. Hal ini saya lakukan demi meningkatkan kompetensi saya sebagai guru untuk dapat menuntun dan menjadi contoh teladan bagi murid-murid saya. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan sebagai wujud nilai mandiri saya adalah saya senantiasa melatih dan melakukan pengembangan diri di bidang pendidikan tanpa paksaan dan seringkali atas inisiasi sendiri mengikuti kegiatan-kegiatan seperti MGMP, webinar,
diskusi, atau kegiatan ilmiah lainnya. Selain itu, saya pun merancang dan mendesain rencana pembelajaran secara mandiri, melaksanakannya, dan kemudian merefleksikannya. 4. Kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya senantiasa membangun hubungan kerja yang positif baik dengan teman seprofesi maupun dengan pihak pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Dalam menjiwai nilai kolaboratif ini, saya berupaya membangun rasa kepercayaan dan rasa hormat antara saya dengan lingkungan, serta mengakui dan mengelola perbedaan peran yang diemban oleh masing-masing pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan dalam memenuhi nilai kolaboratif saya akan berupaya menjalin komunikasi dan hubungan kerjasama yang baik dengan murid-murid saya, pimpinan sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, orang tua murid, dan komunitas praktisi. Bersama-sama akan mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik di kelas maupun di sekolah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan sehubungan dengan peran saya sebagai pembantu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, saya berencana mengaktifkan kembali komunitas praktisi sekolah seperti MGMP, mata pelajaran serumpun, lesson study berbasis sekolah atau LSBS, juga program-program sekolah yang berkaitan dengan ruang kolaborasi sehingga tercipta suasana yang positif, produktif, dan harmonis. Kemudian saya pun akan berencana dan melanjutkan keaktifan saya sebagai pengurus MGMP di wilayah Kabupaten Sumedang. Yang terakhir, nilai dari guru penggerak yang saya miliki adalah reflektif. Saya selalu berupaya untuk merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi dalam menjalani tugas saya sebagai seorang guru. Dengan mengamalkan nilai reflektif, saya diajak untuk mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman tersebut hingga dapat menjadi pembelajaran dan panduan untuk menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan mengenai nilai reflektif ini adalah saya membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilalui, lalu melakukan evaluasi terhadap apa saja hal yang sudah baik serta hal yang perlu dikembangkan. Misalnya dalam praktik saya selama mengajar di kelas. Untuk hal yang sudah baik akan saya pertahankan, namun untuk yang masih harus dikembangkan, saya akan meminta saran dan pendapat baik teman sejawat maupun murid saya sendiri. Dan saya tidak hanya akan berhenti sampai berefleksi, namun juga melakukan aksi perbaikan semampu saya dengan mempertimbangkan saran-saran tadi. Kemudian saya akan terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang-orang di sekeliling saya. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.